Tapi WHO sendiri juga bilang generasi muda yang sekarang ini dengan penggunaan sosial media prone to loneliness, merasa amat sangat kesepian dengan penggunaan gadget dan sosial media. LIPI, Low Intensity Psychological Intervention, itu sudah terbukti dapat membantu saudara-saudara kita tadi untuk bisa mengurangi kecemasan dan depresinya secara signifikan. Dan seringkali kami menemukan ada barrier utama selain ekonomi yang menahan orang untuk mencari bantuan di saat mereka mengalami krisis kesehatan jiwa, itu adalah perasaan saya membebani diri orang lain. Kita butuh sosial media untuk mengamplifikasi pekerjaan kita, merangkul begitu banyak orang. Tapi di sisi lain, sosial media juga bisa memecah belah. Membawa kultur kita ke dalam kehidupan media sosial kita, yang mana bagian-bagian dari kultur yang juga harmful, social comparison. Kita terlalu terbiasa dari kecil dibanding-bandingkan gitu kan ya. Terus akhirnya jadinya kita membandingkan dengan orang lain yang hidupnya wah gitu. Karena dari survei yang kami lakukan ke lebih dari 19.000, tadi hampir 20.000, itu kami mengukur juga tingkat loneliness. Surprisingly, hasilnya ternyata tingkat kesepian orang-orang Indonesia ini cukup mengkhawatirkan. Halo teman CISDI, selamat datang kembali di episode Stocks, Setara Talks, sebuah siniar dari CISDI yang menggali berbagai perspektif penting yang beririsan dengan isu kesehatan. Saya, Diah Satyani Saminarsi, kembali hadir mengantarkan diskusi yang tak hanya menggugah, tapi juga menginspirasi. Teman CISDI, episode Stocks kali ini adalah dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri yang diperingati pada 10 September dan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober. Pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital telah mengubah cara kita mengkonsumsi informasi. Dan distribusi informasi yang sangat beragam dan nyaris tanpa filter menjadi lebih cepat dan sangat interaktif. Bagi orang muda, derasnya informasi di media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial telah diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab meningkatnya masalah kesehatan mental. Di sisi lain, media sosial menjadi wadah bagi generasi muda untuk meningkatkan awareness dan menyuarakan kepedulian tentang isu kesehatan mental. Di kalangan generasi muda, kini meliputi sebagian generasi milenial dan Gen Z, isu kesehatan mental semakin terbuka dan sering diperbincangkan. Beda dengan generasi-generasi terdahulu yang cenderung untuk menyimpannya dan mengartikannya sebagai sebuah stigma. Kesadaran akan kondisi mental health atau kesehatan mental pada orang muda juga terefleksikan dalam berbagai dan dalam sejumlah kajian ilmiah. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menemukan 2% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas memiliki masalah kesehatan jiwa. Sebanyak 1,4% diantaranya mengalami depresi dan 0,25% memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Survei lain seperti INAMHS atau Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022 menunjukkan prevalensi masalah kesehatan mental pada remaja mencapai 34,9%. Dengan dikalikan penduduk Indonesia yang kurang lebih jumlahnya 280 juta orang, 34,9% ini mencapai 15,5 juta jiwa ke generasi muda atau remaja dengan gangguan kecemasan sebagai masalah yang paling umum untuk dijumpai. Untuk mengupas lebih dalam mengenai masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental, pada episode kali ini, saya bersama dua narasumber yang amat sangat mumpuni di bidangnya. Pertama adalah Ibu Profesor Herni Susanti, Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia sekaligus peneliti di bidang layanan kesehatan jiwa. Lalu ada Kak Beni Xiao, seorang praktisi berfokus pada literasi dan advokasi kesehatan mental,
beliau yang saya kenal selama ini adalah founder Into the Light, tapi ternyata banyak sekali kiprah di balik itu. Dan Into the Light ini adalah sebuah komunitas yang melakukan pekerjaan advokasi, kajian, edukasi untuk pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa untuk orang muda. Dan nanti mungkin Kak Beni juga bisa akan berbicara tentang lived experience dan sekarang perannya sebagai lived experience consultant untuk kesehatan jiwa. Selamat datang Beni, boleh ya? Saya panggilnya Beni aja seperti biasanya dan Prof Santi atau Bu Santi. Bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali ke Indonesia. Saya tahu Beni baru pulang, baru selesai, belum terlalu lama sekolahnya. Kayaknya kemarin lihat di X masih ada yang dikerjakan dari sana, lalu wisuda, lalu sekarang tiba-tiba sudah ada di sini. Atau saya yang kali kelamaan gapnya engage dengan social media. Mungkin sebelum kita mulai ke topik, saya ingin menggali tadi lebih dalam ke Beni dulu mungkin ya. Beni ini sekolahnya banyak, saya tahu itu. Yang jelas baru pulang dari menempuh pendidikan S2 yang kedua. Iya, betul sekali. Mungkin bisa diceritakan dulu itu dan perjalanannya gimana, Ben, selama ini dari seorang yang merasakan atau lived experience, mengalaminya, kemudian survive dan bisa mencapai sebuah pencapaian yang luar biasa menurut saya. Sekolahnya biar Beni yang bilang di mana, tapi silakan Beni memulai. Iya, saya baru menyelesaikan studi saya di Medical Anthropology University of Oxford. Ini adalah magister kedua saya. Setelah sebelumnya saya menyelesaikan magister Sains Psikologi Sosial Kesehatan di Unika Atmajaya, Jakarta. Saya menyukai perspektif yang multidisipliner ketika bicara mengenai masalah kesehatan, terutama dari cabang-cabang ilmu sosial gitu ya. Jadi bisa memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dari mikro. Kalau psikologi kan lebih ke mikro dan individu, dan medical anthropology-nya lebih ke kultur, structure, dan makro aspeknya. Jadi itu bisa saling melengkapi satu sama lain gitu. Kenapa saya jadi ingin belajar medical anthropology setelah tahu adanya psikologi ini? Justru karena pas saya dulu di Atmajaya itu diperkenalkan bahwa ada banyak ilmu sosial dan humanitis yang bisa untuk belajar melihat masalah kesehatan di masyarakat kita. Nah, itu salah satunya medical anthropology, dan ini menarik karena kita tuh di Indonesia seringkali mengimport perspektif dan teori-teori yang ada dari mengenai perilaku manusia itu datang dari barat kan gitu. Sementara belum tentu dia bisa digeneralisir ke sini. Belum tentu budayanya sama. Nah, ini kenapa medical anthropology-nya itu dibutuhkan sekali supaya bisa melihat dari pengalaman hidup dan komunitasnya dari dalam gitu ya di Indonesia, lalu kita bisa membangun intervensi yang relevan budaya dan relevan dengan tadi orang-orang yang punya life experience, pengalaman hidup langsung di Indonesianya. Terkait dengan itu juga memang saya mengalami sendiri bahwa apa yang saya pelajari dulu di psikologi itu sepertinya memang ada gap dengan pengalaman hidup saya gitu. Jadi memang di pengalaman hidup saya dulu saya pas masih kecil dulu belum ada BPJS ya gitu. Pas zaman itu belum ada BPJS. Jadi kita bisa bayangin bahwa gap di sana tuh adalah saya merasa bahwa pengalaman saya sebagai identitas minoritas itu tidak tercapture dengan baik, gitu. Dan ketika bicara mengenai minoritas dari barat pun kan minoritasnya beda ya, gitu. Minoritas etnisnya, rasnya, segala macamnya itu beda, gitu. Nah, ini yang akhirnya saya melihat bahwa hal-hal ini sebenarnya yang membentuk dan menumpuk ke tubuh saya dan pikiran saya, sehingga akhirnya keduanya itu tuh jadi terpengaruhi gitu di saat saya sejak usia SMP. Jadi saya gampang sakit-sakitan, terus juga harus ke neuro sejak SMP. Rasanya dulu apa? Cemas dulu yang dirasakan pertama kali? Kejang. Jadi kejangnya itu psikososial sebabnya. Jadi kalau saya itu bukan karena kecapean, yang karena fisiknya capek, olahraga atau apa gitu, enggak. Tapi justru karena kalau ada ketegangan dengan teman, karena bullying misalnya, terkait dengan identitas saya, gitu. Saya etnisnya berbeda, saya juga agama saya berbeda di konteks saya gitu ya.
Nah, hal itu yang akhirnya jadi menumpuk dan menyebabkan saya merasakan kesepian. Dan ini yang akhirnya muncul jadi manifestasi ke fisik saya juga gitu. Dan ini yang akhirnya jadi dimintalah sama neuro itu untuk ke psikolog akhirnya. Dan itu nggak selesai karena mahal banget saat itu gitu. Jadi mahal banget ternyata gitu. Dan saya melihat kayak ketika saya masuk ke psikologi waktu itu tujuan awal saya adalah saya pengen mempelajari kebahagiaan secara ilmiah. Tapi pada akhirnya saya bertemu dengan masalah-masalah lagi gitu di konteks lokal kita. Teman-teman saya itu reach out ke saya, curhat, biasalah ya. Orang psikologi itu kan dicurhatin ya Mbak. Gitu kan, kayak dicurhatin juga gitu. Jadi kayak memang dengan itu jadinya semacam kayak saya melihat ada keterbatasan sumber daya juga ternyata masalahnya. Karena kita nggak punya hotline saat itu. Dan pemberitaan bunuh diri di Indonesia itu tuh stylenya tuh kayak storytelling sinetron. Jadi sangat diglorifikasi, detail, dan dramanya tuh dibombastisin banget gitu. Itu hal-hal yang memang sebenarnya kalau kita lihat di kultur dan konteks lain itu ada, tapi caranya tuh khas banget Indonesianya gitu. Ada stigma terkait agama misalnya. Terus juga ada masalah terkait dengan stigma terkait keluarga. Misalnya kayak kalau kamu mati bunuh diri, kamu egois, nggak mikirin keluarga kamu, nggak mikirin, atau sebaliknya. Misalnya kasusnya itu anak muda, si orang tuanya yang masih di bawah orang tua itu yang akhirnya disalahkan. Pasti kamu yang menyebabkan ini gitu. Nah, itu yang saya lihat bahwa ada gap pertama dari life experience saya, ada gap lagi dari budaya dan bagaimana kita melihat stigma di Indonesia gitu. Nah ini akhirnya ya saya berusaha untuk pelajari gitu ya dengan aspek psikologi sosial awalnya. Tadinya saya juga mengkaji tentang stigma, tapi kemudian saya merasa kayak masih kurang nih ternyata dari finding saya kayaknya ada aspek agama nih yang perlu kita kaji lebih dalam budaya kita. Nah itu yang akhirnya saya pelajari lebih lanjut di disertasi saya pas di Oxford. Medical anthropology tadi. Medical anthropology tadi. Luar biasa sekali pengalamannya Benny dan gimana bisa kemudian dirangkum menjadi sebuah keinginan ya untuk itu. Tadi ada beberapa topik yang kepingin saya tanya lagi nanti kalau kita masih ada kesempatan dan ada waktunya. Sekarang saya kepingin ke Prof. Santi dulu. Prof, latar belakang keperawatan ya Prof. Apa yang memanggil? Saya tahu persis rata-rata orang yang mendalami kesehatan jiwa, kesehatan mental itu karena ada panggilan tertentu. Ada kegelisahan tertentu yang ingin dijawab. Karena ini arahnya Prof. Santi ke pendidikan dan penelitian, mestinya ada sebuah pertanyaan yang nggak habis-habis atau satu terjawab, kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa diceritakan juga Prof. sedikit perjalanannya dari keperawatan hingga kesehatan jiwa dan kesehatan mental ini. Ya, baik. Makasih Mbak Dia. Jadi memang saya background itu dari keperawatan, nursing, ya. Mengapa saya mendalami mental health ya atau keperawatan jiwa istilahnya? Karena memang lahir dari fenomena di kesehatan, ya. Fokusnya seringkali ke fisik, medical oriented, ya. Bahkan pembahasan yang namanya teori pengembangan kesehatan itu sendiri banyak yang mengatakan too medical oriented. Padahal kami dari keperawatan itu selalu mengusung yang namanya holistic care. Bahwa manusia itu perlu dipandang, perlu dirawat, perlu didampingi, bukan hanya aspek fisiknya saja. Harus biologisnya, psikologisnya, bahkan untuk sampai ke area ke sosial, spiritual. Tapi sejak saya mulai S1, saya S1-nya di UI, ya, saya melihat area mental health itu seperti terabaikan. Padahal kebutuhan pasien dimanapun, baik itu pasien yang ada di rumah sakit, pasien yang ada di komunitas, bahkan yang benar-benar mereka membutuhkan mental health care, itu supportnya kurang. Itu yang membuat saya merasa perlu orang-orang yang concern dan fokus di area itu. Untuk itulah, karena saya sebagai dosen, saya
memastikan ya bahwa saya ingin di mental health. S2 saya ambil S2 di Perth di Australia. Saya sudah fokus di mental health nursing. Lalu saya lanjut S3 saya di University of Manchester, itu juga sudah fokus di mental health nursing. Jadi demikianlah saya menjejakkan ya langkah dan karir saya. Nah, hal yang melatar belakangi lagi saya mendalami di mental health ini bukan hanya di pelayanan tadi tentang bagaimana mental health itu sedikit terabaikan. Saya katakan sedikit karena alhamdulillah di dekade terakhir ini sudah banyak lumayan ya. Mas Benny tadi mengatakan ya dulu tuh untuk pelayanan susah, sekarang lumayan ya. Di area yang lainnya juga, Mbak Dia, di area penelitian, di area pendidikan. Dan ternyata memang itu terkonfirmasi bahwa area kesehatan mental, kesehatan jiwa dimanapun, globally, itu memang porsinya sedikit. Bahkan pendanaan nih Mas Biani yang orang terlibat banyak di WHO dan juga di kebijakan. Itu untuk pendanaan mental health itu memang porsinya sedikit. Jadi memang kami orang-orang mental health itu menyuarakan banyak hal. Dan perlu ada orang yang concern terus-menerus untuk bisa menyuarakan hal tersebut. Itulah motivasi terbesar sehingga saya sebagai dosen pun meneliti di area mental health, fokus di situ, di pendidikan juga demikian. Mudah-mudahan bisa menyuarakan orang-orang yang membutuhkan mental health care itu bisa lebih kuat lagi. Udah berapa tahun jadinya total, Prof? Saya tahun ini 26 tahun menjadi dosen. 26 tahun. Ya. Dan selalu di mental health ya? Selalu di mental health. Ini pemirsa, kami sebenarnya bertiga ini sudah saling mengenal lewat sebuah program. Dari tadi tempatnya Prof Santi belajar S3, University of Manchester, ada sebuah pendanaan untuk riset mental health yang kita kenal dengan nama STAN. Ya. Nah, sekarang program itu sudah berjalan, jadi ya CISDI ikut terlibat di dalamnya, tapi juga motornya adalah Prof Santi dan kemudian ada Benny. Kalau boleh diceritakan sedikit, STAN itu kalau saya nggak salah juga masuk sampai ke komunitas ya, aktivitasnya, tapi juga didukung untuk penelitiannya. Mungkin antara Benny atau Prof Santi ada yang mau cerita lebih dulu tentang STAN ini sudah berjalan berapa lama dan area fokusnya apa, kemudian apa yang ditemui selama kita menjalankan program ini bersama-sama. Sudah berapa, masuk tahun kedua atau ketiga kalau saya nggak salah. Masuk tahun keempat. Tahun keempat. Ya, kayaknya baru. Udah lama juga ternyata. Jadi mungkin silakan nggak, Prof Santi dulu kali. Ya, mungkin saya yang akan memulai ya. Karena saya sebagai bisa dibilang ketua rombongannya ya dari Indonesian side ya. Jadi proyek STAN ini adalah proyek yang didanai oleh badan riset di UK bekerjasama utamanya dengan University of Manchester. Tujuannya adalah kami mencoba memperkenalkan yang kami sebut dengan perawatan kesehatan jiwa sederhana, atau kalau bahasa asing itu low intensity psychological intervention. Mengapa kami perlu mengembangkan ini? Karena berangkat dari fenomena untuk saudara-saudara kita yang mengalami kecemasan dan depresi di masyarakat itu perlu mendapatkan penanganan. Penanganannya di layanan kesehatan primer. Di komunitas, di masyarakat. Ya, kalau kita mau mengandalkan profesional yang turun ke orang-orang ini, itu masih belum memadai dengan jumlah psikiater yang masih kurang, psikolog yang sangat terbatas, perawat jiwanya juga terbatas. Jadi kami mencoba mencari semacam terobosan yang sifatnya low tadi, tetapi sebetulnya sangat membantu. Jadi ada yang namanya LIPI, Low Intensity Psychological Intervention, yang secara evidence based di berbagai setting di negara lain itu sudah terbukti dapat membantu saudara-saudara kita tadi itu untuk bisa mengurangi kecemasan dan depresinya secara signifikan
tanpa bantuan dari profesional yang signifikan. Berarti tanpa obat, minimum konseling. Minimum konseling diberikan oleh orang yang terlatih dalam hal ini, dalam penelitian kami oleh para kader, dan prinsipnya memang bukan pemberian terapi ya atau tadi intervensi, lebih mendampingi teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami cemas dan depresi tadi supaya bisa mandiri menolong diri sendiri. Jadi kader kesehatan itu diberi pelatihan, kemudian cukup mahir akhirnya dan bisa dipercaya untuk memberikan pendampingan. Betul. Ini kader kesehatan yang ada di komunitas ya, betul, Prof ya, yang biasa nggak direkrut baru ya? Ada yang biasa, ada yang direkrut. Jadi saya sampaikan perkembangan sampai saat ini karena kami sudah masuk ke tahap keempat tadi ya, ke tahun keempat dan tahapannya sudah selesai nih di bulan ini pemberian intervensi atau kami masukkan tadi pendampingan ke 1.500 orang se-Jawa yang mengalami kecemasan dan depresi diberikan oleh kurang lebih 150 kader yang terlatih. Sebenarnya jumlah tersebut bisa kita tambah terus sehingga makin banyak orang yang bisa didampingi dan makin banyak kader yang terlatih. Sebenarnya bisa begitu ya. Betul. Kita lanjutkan yang dari Manchester ini, dari University of Manchester ini dilanjutkan secara independen oleh Indonesia, sebenarnya memungkinkan sekali ya Prof. Betul sekali. Dan sebetulnya ini pintu masuk Mbak Dia. Pintu masuk kami adalah memang kami penelitian ini juga berkoordinasi dengan layanan kesehatan ya, dengan puskesmas sampai ke dinas kesehatan. Bahkan kami juga selalu menginformasikan update ke level Ministry of Health, ke Kemenkes ya. Itu kami lakukan. Tapi ini pintu masuk. Kami berharap akan banyak orang-orang semacam kader, bukan hanya di lingkungan masyarakat komunitas seperti itu, tapi komunitas lainnya yang bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami kecemasan dan depresi tadi di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah. Mungkin namanya pendamping peer atau teman sebaya, tapi ini pintu masuk. Ya di lingkungan sekolah tuh dengan generasi muda nanti mungkin kita ngobrolin itu ya dengan hubungannya soal sosial media, tapi juga kalau di lingkungan kerja masyarakat kota yang lingkungannya korporasi, lalu yang semi urban, semi kota yang banyak sekali buruh yang menurut saya itu triggernya untuk punya kecemasan itu sangat besar karena himpitan hidup ya. Betul. Jadi kalau ini bisa di take up secara independen oleh para korporasi maupun secara nasional itu menjadi mimpi yang jadi kenyataan kali ya Prof? Ya betul. Jadi penelitian kami ini, proyek kami ini sudah memasuki tahap terakhir karena pengambilan data bisa dibilang semua hampir selesai. Kami juga punya eviden berdasarkan survei, memang masih skupnya se-Jawa, survei mencapai hampir 20.000 masyarakat terkait dengan masalah kecemasan dan depresi ini. Dan sekarang sampai pada tahap bagaimana hasil penelitian kami ini bisa kami propose ke tingkat policy maker. Ya, kami 1 bulan lalu ya Mas Beni ya, kita melakukan workshop melibatkan beberapa stakeholder, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga stakeholder yang lainnya memperkenalkan dan juga melaporkan hasil kami supaya ya dilirik atau kami bisa scale up. Gitu. Jadi bukan hanya di Jawa, bukan hanya tadi di beberapa desa dan juga yang kami lakukan ini ada 12 site. Mudah-mudahan pemerintah tertarik kemudian menjadikan ini menjadi suatu terobosan karena hasilnya luar biasa. Saya menjadi saksi bagaimana saya datang ke tempat penelitian saya ada di wilayah Jawa Timur di pedesaan. Itu yang menerima pendampingan ini sampai menangis Mbak Dia. Saya tidak pernah mendapatkan seperti ini dan ini adalah suatu bentuk yang sangat menolong saya. Ikutan terharu saya. Padahal yang menolong itu adalah tetangganya sendiri yang terlatih. Selama ini tetangga saya datang tapi nggak ngobrol macam-macam. Ini ngobrolnya ada isinya. Jadi seperti dan itu. Perasaan kesepian itu yang tadi menjadi trigger yang lumayan terbesar ya. Yang paling tidak triggernya Beni tadi. Perasaan kesepian dan sendirian, nggak ada yang kayak saya. Saya mengalami sebuah kondisi yang harus ditutupi, ya kan? Itu menurut masih dinamika masyarakat rasanya masih seperti itu gitu. Betul. Boleh saya tambah tentang kesepian?
Karena dari survei yang kami lakukan ke lebih dari 19.000, tadi hampir 20.000, itu kami mengukur juga tingkat loneliness. Yes. Dan surprisingly hasilnya, ternyata tingkat kesepian orang-orang Indonesia ini cukup mengkhawatirkan. Iya. Jadi kami menanyakan, ada berapa orang yang menjadi teman dekat Anda? 1, 2, atau sampai 7. Di awal kami para peneliti, ya mungkin Mas Benny kan juga terlibat juga. Kita expect orang Indonesia ini kan sociable, Guyup, banyak Guyup, temennya. Iya. tapi ternyata majority mereka hanya bilang hanya 1 atau 2 orang. Klasifikasi teman tuh artinya cuman kenal gitu, omong-omong kosong atau Teman cerita. teman cerita Teman yang cerita. bisa jujur Iya. gitu, bisa Iya. apa adanya Iya. bercerita. Dan ini sudah under discussion di beberapa konteks. Saya sekitar 1 bulan lalu itu saya presentasikan hasil ini di depan teman-teman di UK. Mereka juga surprise. Beneran ini terjadi di Indonesia. Bla bla bla. Well, that's data. Seolah-olah itu fenomena kota besar dan negara maju kan. Iya, Betul, iya. that's data. Jadi mungkin nanti bisa disambungkan tadi yang disampaikan oleh Mas Benny. Buat kami juga ini sesuatu yang shocking ya. Walaupun bulan ini kami akan melakukan yang kami sebut second wave data collection. Kami mau confirm lagi nih. Benar nggak nih dari yang data pertama ini loneliness orang Indonesia itu seperti itu. Dan amazingly data kami itu dilakukan di 12 site. 6 site-nya itu di pedesaan. Jadi kami pikir di desa itu tadi kan guyup ya. Tapi in term of bagaimana seseorang itu cerita, curhat tadi dibilang kan pertanyaan itu kemana kalau punya masalah, cerita kemana? They only mention 1, cuma sedikit yang bilang 2. Kemana itu yang 3, 4, 5, 6, 7? Nggak ada. Nggak ada. Menurut saya itu erat berhubungan dengan kebudayaan, inline dengan medical anthropology yang sampai yang dipelajari oleh Benny. Dalam riset yang STAN ini, apakah ditemui faset-faset atau lapisan-lapisan kebudayaan yang amat berpengaruh kepada komunitas? Sebenarnya saya ingin mengarahnya ke generasi mudanya, karena kalau yang tua-tua tuh rasanya amat terpengaruh dengan kultur, dengan kebudayaan. Walaupun tinggal di kota, tapi kultur dari mana dia berasal, suku mana dia berasal untuk orang Indonesia itu sangat khas menurut saya. Kalau kamu dari suku Jawa tuh di-expect bertingkah laku ABCD, berperilaku ABCD. Kalau kamu dari suku yang lain berperilakunya yang lain juga. Jadi di masyarakat perkotaan itu kelihatan banget. Tapi kalau di desanya sendiri, di komunitasnya sendiri yang di pedesaan tadi, pengalamannya STAN tuh gimana, Benny? Iya, Ini sekolah dulu baru STAN apa STAN dulu baru sekolah nih? Sekolah di tengah-tengah STAN. Iya, Sekolah di tengah STAN jadinya. Jadi nyambung ya, Pak ya? Iya. Langsung aplikasinya langsung. Iya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai kesepian di konteks Indonesia ya, jadi terlepas dari STAN juga gitu, ada beberapa riset yang menarik juga gitu, yang mungkin bisa melengkapi dari STAN. Bagaimana sebenarnya orang Indonesia itu, pertama, iya dia kolektivis, tapi ketika bicara mengenai trust atau bicara mengenai help seeking, dia itu sangat picky. Jadi social support itu tetap sesuatu yang perlu dipilih banget. Dan seringkali kami menemukan kalau dari To The Light itu ada barrier utama selain ekonomi yang menahan orang untuk mencari bantuan di saat mereka mengalami krisis kesehatan jiwa itu adalah perasaan saya membebani diri orang lain. Ya. Saya pengen menyelesaikan ini sendiri gitu. Saya pengen nyelesain ini sendiri. Jadi kayak sebenarnya ini kan pola yang kelihatannya kayak kultur individualis. Kok kamu menyelesaikan itu sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat adalah kita nggak diajarin untuk nggak jadi beban sama orang. Iya. Gitu. Karena kita diajarin untuk Nggak boleh ngerepotin. nggak boleh ngerepotin. Kita nggak boleh jadi orang yang nggak berguna. Ya. Didoakan sejak lahir bahkan itu tentang Berguna bagi nusa dan bangsa. Agama, keluarga. It's not about our happiness, gitu kan? To others ya. Iya, it's selalu tentang others. Memberikan kepada yang lain. Iya, memberikan kepada yang lain. Dan ada satu riset lainnya juga yang bilang bagaimana konteks Indonesia itu, orang Indonesia memiliki kebermaknaan hidup itu dari sacrifice. Ya. Wow, oke. Sacrifice ke kelompok, ke keluarga.
ke agama, ke negara segala macam. Jadi Gitu. kalau mengorban atau mengorbankan atau berkorban, kamu useful artinya. Iya. Dan bermanfaat. Bermanfaat. Dan dia baru merasa bermakna. Tapi kebermaknaan itu kan sama ke dukungan sosial ini kan harusnya diseimbangi gitu. Kalau enggak dia cuma jadi mikirin orang lain gimana ya tentang saya gitu. Dan ketika itu tidak terpenuhi dari dukungan sosialnya, wajar kesepian. Dan menarik diri kemudian. Lebih baik saya simpen sendiri aja gitu ya. Dan kita dengan kultur kolektivistik kita jadi lebih menekankan tentang keseragaman, kebergunaan kita pada kelompok, alih-alih dukungan sosial. So itu yang menjelaskan kenapa kita tuh nggak bisa nyari bantuan dengan mudah, sehingga kita merasa kesepian di saat kita butuh orang lain gitu. Kita takut dengan penghakiman mereka, kalau saya nanti nggak dianggap berguna gitu kan, saya nggak dianggap cukup berkorban untuk mereka gitu. Nah, hal seperti itu yang akhirnya jadinya bikin secara budaya itu kompleks banget kesepian ini gitu. Dan memang nggak disangka-sangka bahwa di seluruh dunia pun ternyata terjadinya itu sekarang lebih banyak orang muda. Karena kan ekspektasinya awalnya itu kita mikir orang yang udah lansia. Mereka ditinggalkan, meninggal dunia oleh pasangan dan juga teman-temannya. Anak-anak sibuk kan sendiri, pasangan nggak ada. Dan teman-teman satu kohortnya gitu kan, satu angkatannya udah meninggal juga gitu. Jadi kita mikirnya bahwa lansia seperti itu, tapi ternyata enggak. Generasi muda kita itu juga mengalami itu, meskipun dunia ini makin connected ya katanya kan. Ya terkait dengan itu juga kita kan bisa melihat ya bahwa social media itu menyediakan media, tapi caranya itu berbeda dengan cara kita connect interpersonal in person. Ya itu yang akhirnya jadi satu layer lagi tuh, bagaimana kita bisa terkoneksi tapi di saat bersamaan terisolasi secara psikis. Ini nanti menarik sebenarnya kalau kita bisa merangkumnya jadi satu dengan evidence yang ketemu dari STAN. Menurut saya Indonesia dengan data-data yang didapatkan dari STAN, dari riset yang STAN ini, itu akan sangat bermanfaat ya untuk kebijakan. Karena kita udah punya datanya. Betul. Ada berapa negara, Prof, STAN itu dilakukan di berapa negara? Kalau STAN ini memang fokus di Indonesia, tetapi kami bisa mengcompare selama ini kami terkoneksi dengan Pakistan, ya, negara-negara yang lainnya, dan tentu saja bukan head to head ya, nggak mungkin head to head. Kami compare dengan negara-negara maju, terutama peneliti kami kan dari UK, gitu. Jadi kan sebenarnya ada pembanding, ada data kita yang kita dapat sendiri. Sebenarnya itu sebuah modal yang luar biasa berharganya untuk sebuah pengambilan kebijakan. Betul. Nanti saya akan tanya di ujung nih, aspirasinya apa dari sana. Nah sekarang tadi Benny udah bilang kan, sosial media, generasi muda. Di antara kita bertiga Benny aja nih yang bisa mewakili generasi muda. Udah. Tadi off camera saya udah bilang sama Prof Santi, kita itu tumbuh dalam kurun waktu yang nggak ada sosial medianya waktu kita remaja. Jadi masih main keluar, waktu kecil manjat pohon, main gaple, main bekel, main karet, hal-hal yang kayak gitu. Tapi generasi muda sekarang, jangankan generasi Z, generasi Alpha tuh udah lahir dengan dia sebagai digital native. Dari mulai Z ya, milenial seperti Benny itu transisi kan. Tapi generasi Z datang udah dia bisa duluan swipe up iPad dibandingkan mungkin dia mengenali abjad. Dia mungkin bisa duluan main bola di iPad daripada dia main bola beneran di lapangan. Saya melihat fenomena dan ngikutin hal ini dan ingin bertanya soal sosial media terutama. Sosial media itu tadi ya, waktu kita tumbuh dewasa ya Prof ya, nggak ada sosial media itu. Sehingga cara kita menyikapinya itu beda dengan cara generasi yang lahir dengan sudah ada sosial media. Seperti misalnya kemarin saya berdiskusi dan
nggak bisa ketemu bahwa buat saya sosial media itu alat. Buat orang lain, sosial media itu seluruh hidupnya. Dia menjalani hidupnya di sosial media. Orang lain yang mungkin bedanya 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun lebih muda. Itu sebuah realita seperti sebuah universe tersendiri. Sementara kalau kita mau menjadikan itu universe juga nggak bisa, Prof. Santi. Karena sampai kapanpun kita akan melihat itu sebagai alat. Sehingga akhirnya ada jarak. Kalau mau dipakai, dipakai. Kalau enggak. Tapi kan sekarang generasi muda ini enggak. Itu dia berkomunikasi di situ. Tapi WHO sendiri juga bilang generasi muda yang sekarang ini dengan penggunaan sosial media prone to loneliness. Dan merasa amat sangat kesepian dengan penggunaan gadget dan sosial media. Sungguh pun itu dibangun untuk menciptakan kebersamaan. Ya kan? Supaya kita terkoneksi. Saya antara setuju dengan nggak setuju sama itu karena gini, kita butuh sosial media untuk mengamplifikasi pekerjaan kita, untuk melakukan merangkul begitu banyak orang. Tapi di sisi lain sosial media juga bisa memecah belah. Yang Beni temui di generasi milenial maupun di Z yang ada di komunitas yang agak jauh sedikit dari perkotaan, itu bagaimana? Apakah perilakunya sama juga? Kayak bangun tidur melek mata langsung buka sosmed, ataukah berbeda? Apa sebenarnya sosial media untuk mereka? Dan dari sudut antropologi tadi, sudut kebudayaan, apakah itu cuma di kita aja, di Indonesia aja, atau Beni sudah mempelajari di tempat lain juga begitu ternyata? Iya, kalau bicara mengenai sosial media dan kesehatan mental memang agak kompleks ya hubungannya. Jadi memang ada banyak pihak yang bilang ini menyebabkan kesepian dan masalah cemas sama masalah depresi juga lebih meningkat di kelompok usia muda terutama setelah munculnya media sosial. Tapi ada beberapa orang lagi yang profesor-profesor lainnya juga bilang enggak, masalahnya tidak sesederhana itu. Pertama ada di usia-usia tertentu dia meningkat, tapi ada di usia-usia tertentu lagi dia menurun, enggak terus-menerus menaik gitu. Meningkatnya di usia berapa itu? Nah, seingat saya waktu itu yang paling rentan itu di perempuan dan 16 tahun, tapi itu data UK US. Jadi beda lagi sama konteks kita kan. Kita juga masih harus lebih skeptis tentang itu terkait dengan perbedaan konteks. Dan yang lebih yang lebih bikin kontroversi lagi adalah cara mengukur dari masing-masing riset ini beda-beda. Jadi ada yang mengukur dari berapa lama dia pegang gadgetnya, ada yang dia mengukur cara menggunakannya, entah dia buat terkonek orang atau bikin konten atau dia mungkin yang lain gitu. Ada yang mengukur cara berbeda lagi gitu. Jadi memang banyak banget kontroversinya, dan saya sih lebih berada di posisi bahwa hasilnya belum ada yang ajak banget gitu. Tapi bahwa ada symptoms bermunculan di society. Depresi, kecemasan, kesepian, pikiran untuk mengakhiri hidup yang di-trigger oleh sosial media secara sporadis muncul. Itu ada, tapi kita nggak bisa langsung bilang bahwa itu semua hanya karena. Iya, as usual, bahwa masalah kesehatan jiwa kan kompleks ya, biopsikososialnya gitu. Salah satu yang lebih saya bisa lihat adalah kita membawa kultur kita ke dalam kehidupan media sosial kita. Yang mana bagian-bagian dari kultur yang juga harmful, seperti social comparison. Kita terlalu terbiasa dari kecil dibanding-bandingkan gitu kan ya. Terus akhirnya jadinya kita membandingkan dengan orang lain yang hidupnya wah gitu. Kelihatan, oh ini dia bisa nge-gym setiap hari, terus kok kelihatannya liburan mewah, terus segala macem, atau kok terus-menerus berprestasi gitu. Hal-hal seperti itu kan jadinya kita bawa, dan itu amplified gitu kan. Violence kita, cyberbullying, itu amplified karena dia jadi 24 jam dan gak ada pembatas gitu kan. Kalau dia di sekolah kan dia masih ada pembatas. Waktunya paling di sekolah pulang, aja. Dia udah nggak dibully. Iya, sekarang jadi terus-terusan gitu. Nah, jadi memang yang sebenarnya menjadi bermasalah adalah apa yang terjadi di society kita, getting amplified sama social medianya.
Termasuk ya tadi kesenjangan ekonomi, terus masalah bullying dan kekerasan. Nah ini yang akhirnya sama body image juga kan, ya ideal body image terutama itu yang perempuan di atas 16 atau bahkan mungkin begitu masuk sekolah menengah ya, sekolah menengah pertama sudah mulai terjadi pembandingan mengenai fisik. Dan anak laki-laki sekarang kena gym industry. Right? Jadi banyak yang pakai roid. Dan kita tahu efek roid ke mental health juga nggak baik gitu, selain ke metabolisme. Nah hal-hal seperti itu terjadi gitu. Jadi memang dan ini rata Ben di generasi muda perkotaan maupun perdesaan. Seperti tadi data stannya Prof Stanti kan bilang di desa 6 dari 12 ternyata juga 12 tempat 6 desa. Tapi 6-nya juga ternyata kesepian. Apakah fenomena yang sama terjadi juga nih untuk penggunaan sosial media? Kita sulit ya karena kita memang belum ada yang langsung riset khusus untuk meng-compare itu. Tapi kalau asumsinya culture-culture yang unhelpful ini kebawa sampai ke terutama di desa ya berarti kemungkinan besar ada juga. Dan mereka ini kan semakin sulit ya karena akses ke informasi jadi semakin terbatas dan hanya rely ke online. Apa yang ada di online. Iya, gitu. Jadi mungkin makin attach malah gitu. Jadi ingat beberapa waktu yang lalu saya baca beberapa berita nih, Prof Santi dan Benny juga. Di perdesaan orang tuanya dipaksa untuk agar anaknya bisa beli iPhone. Karena itu menjadi perbandingan dengan temannya yang punya, dengan yang punya, dengan yang tidak punya. Jadi membawa sesuatu yang dilihat dari sosial media ke dalam realita sehari-hari. Prof, kalau ngelihat seperti ini dari generasi yang nggak ada sosmed dulu, bagaimana Prof Santi melihat kebutuhan risetnya apa? Yang tadi Benny udah mungkin sedikit banyak sampaikan. Tapi kebutuhan riset secara khusus tuh kalau bisa ada riset kemana? Lalu apa yang bisa kita kerjakan? Society, masyarakat ini bisa mengerjakan apa? Saya tuh punya kekhawatiran begini. Pada saat kita harus bersatu, justru malah gara-gara sosial media kita terpecah belah. Saya nggak usah bilang insidennya apa, tapi kita semua tahu bahwa sosial media itu bisa malah jadi pemecah belah. Instead of menjadi pemersatu justru di saat-saat genting yang kita harusnya bersatu. Bagaimana Prof Santi dari sudut pendidikan? Kalau bisa ada perawat, kita jumlah perawatnya banyak banget, Prof. Terbanyak sedunia. Ya, karena jumlah penduduk kita besar. Karena jumlah penduduk banyak. Dan kita banyak sekali memproduksi perawat. Apa yang kita bisa kerjakan dengan itu menurut Prof Santi, dan bagaimana untuk yang sekarang? Kalau pendidikan itu investasi jangka panjang, tapi untuk yang sekarang apa sih bijaknya menggunakan sosmed untuk generasi muda? Bagaimana kita bisa memastikan itu bukan jadi pemecah belah, tapi jadi pemersatu dan memang mengirimkan berita-berita yang baik? Itu pertanyaan impossible, saya tahu, tapi saya harus bertanya karena saya sungguh-sungguh gelisah gitu melihatnya. Apalagi informasi yang bohong-bohong kan, yang hoax dan segala macam. Itu kalau kita bicara generasi muda, ini tahun di mana kita mau ngelihat ke masa depan. Nyelesain sekarangnya itu gimana, tapi juga nanti ke depannya gimana. Ya, kalau menurut saya berkaca dari, saya katakan walaupun belum selesai, cukup sukses lah ya Project STAN ini, di mana penelitian atau studi yang mendalam ini perlu multidisiplin, kemudian perlu melibatkan semua yang memang ada di area situ. Misalnya untuk penggunaan sosial media di masyarakat, itu dari Kominfo wajib kita terlibat. Kemudian juga tentu yang berhubungan dengan anak muda. Dan jangan lupa anak muda ini rata-rata mereka usia sekolah tadi kan, remaja, youth itu 10 sampai 19 tahun. Itu rata-rata itu SD sampai SMA. Bagaimana melibatkan pihak sekolah, guru. Itu mereka harus ada dalam satu kegiatan yang tadi menghasilkan evidence base, jadi tidak terpecah-pecah.
Yang ada sekarang seperti dibilang Mas Benny, saya sendiri sebagai dosen, banyak banget mahasiswa saya mengadakan penelitian tentang social media impact. Ada di Jakarta Selatan, bikin di beberapa SMA, SMP di mana. Tapi itu scattered dan dalam skala yang kecil. Yang kita butuhkan sekarang adalah tadi masif, skala besar, masif on behalf Indonesia. Tadi ada comparison yang sangat jelas tadi kan antara urban sama rural, dan itu harus multidisiplin ya, kemudian melibatkan semua pihak. Jangan lupa perlibatannya juga harus ke pemberi kebijakan. Karena kalau cuma sampai data, habis itu so what? Mau diapain data? Banyak banget sebetulnya data yang tadi kalau kita mau kumpulin itu udah banyak sebetulnya. Cuma tadi ya masih scattered skala kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara tentang dampak sosial media dan bagaimana anak muda ini perlu menggunakan sosial media secara bijak. Kita tidak hanya fokus pada bagaimana mereka when they are using the social media. Tapi mereka juga harus punya yang namanya bekal, punya ketahanan. Tadi dibilang, gimana sih anak-anak sekarang tuh ngelihat sosial media temennya berhasil, ya kan? Ngelihat tadi pada gym, itu kan ada lagi jadi istilahnya imposter kan? Ya, mereka jadinya insecure. Bagaimana membekali generasi kita ini? Jangan cepat insecure. Itu kan lebih kepada pembekalan psikologisnya. Jadi nggak hanya kita melihat di ujungnya, tapi di awalnya pun perlu ada pembekalan. Dan di sinilah peran mental health sangat penting, bukan hanya sampai ke dampak, beforehand. Nah, ada di dalam mental health itu yang kita sebut areanya itu mental health promotion and mental health prevention. Ya. Mungkin ini masuk ke area mental health promotion juga. Bagaimana aspek mental health promotion sudah saatnya membekali bagaimana anak-anak ini tahan banting menghadapi sosial media yang sangat deras. Bagaimana coping mekanismenya, bagaimana mereka menjadi kuat tangguh kalau melihat teman-teman itu. Yang penting aku juga punya kok kelebihan sendiri. Saya nggak perlu ikut-ikutan. Bagaimana mereka bisa asertif. Itu adalah area yang menurut saya perlu diteliti dan juga perlu ditindaklanjuti. Itu yang membuat menjadi generasi-generasi kita kasarnya ya. Mungkin kalau kita tadi bandingkan dengan generasi kita, bukan berarti kita lebih baik. Tapi mau sosial media sederas apapun, dia punya benteng gitu. Itu menurut saya PR. Dan ini tugas kita nih, Ben, orang-orang mental health. Bukan hanya melihat di fenomena penggunaan sosial media dan dampaknya, but what behind or before that. Itu menjadi hal yang sangat penting. Ada terutama satu juga yang ini kali ya, Prof. Generasi muda sekarang itu tantangannya kan berlipat ganda, membandingkan, terus kemudian himpitan ekonomi, harus bekerja, harus independen, banyak banget gitu. Menurut saya sih nggak tahu. Menurut saya itu nggak begitu. Kita nggak sepanjang itu dulu mikirnya waktu umur antara umur 10 sampai umur 19. Sementara generasi muda sekarang ya kayak begitu. Gitu. Menurut saya itu kita juga harus berempati dan membantu gimana caranya tuh generasi muda. Ntar saya mau nanyanya sama Benny, tapi maaf tadi Prof potong karena anak-anak saya tuh generasi muda Gen Z dan tentunya banyak sekali tantangan yang saya lihat mereka hadapi yang nggak saya hadapi di dulu waktu saya seumur-umur mereka gitu. Itu membuat sebagai orang tua tentu saya merasa aduh gimana ya supaya bisa meringankan beban pikirannya. Nah yang bisa bertahan tadi itu yang kayak apa sih Prof kalau untuk tahan menghadapi bantingan sosial media yang 24 jam? Ya jadi ya memang kalau diurut lagi ya tentu yang dihadapi anak-anak kita sekarang sangat berbeda memang tantangannya. Salah satu yang memang sangat nyata, anak-anak kita ini terpapar dengan tontonan tayangan yang trauma sedemikian masif. Yang di zaman kita enggak.
ya kan, koran terbatas. Mereka sekarang setiap hari seperti itu. Itu membekas sekali. Tsunami informasi. Tsunami informasi, ya. Dan itu membekas sekali ke psikologis mereka. Jadi pada at that point, kalau tadi dibilang bagaimana membuat mereka strong seperti itu, ya memang kita nggak bisa ekspektasi ya sekuat kita dong. Mungkin anak-anak muda juga sekarang suka sebel banget kalau dibilang pasti dia ngebandingin sama ayah sama ibu deh. No, yes, you are different. Dan kita tadi ada level empati kita di situ. Nah, yang penting itu adalah bagaimana mereka bisa menceritakan dan punya alternatif sebetulnya, Mbak Diah ya. Punya alternatif instead of 24 hour with social media. Tadi yang dibilang, bahkan mereka communicate pun dengan social media. Mereka punya alternatif bagaimana mereka itu di rumah, bagaimana mereka punya teman yang real in person. Itu adalah satu poin atau satu hal yang menurut saya itu bisa sangat membantu alih-alih juga tadi untuk menghadapi loneliness tadi. Untuk itu ketahanan mentalnya, betul, untuk kesehatan itu satu jiwanya. hal. Jadi kita akan kaitkan dengan ketahanan keluarga dan sebagainya, ya. Bagaimana di strong keluarga. Mungkin klise, tapi that is the point. Yeah. Mengapa sampai ada loneliness bahkan di pedesaan? Pedesaan itu dengan kita bilang sepertinya keluarganya harmonis, nggak ada ngobrolnya. Deep talk kalau kata anak sekarang. Nggak perlu deep talk, nggak ada ngobrolnya. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya perlu tadi disubstitusi, gitu. Nah, kemudian juga yang perlu untuk yang sosial media tadi saya katakan itu adalah mental health promotion. Perlu didukung di pihak sekolah misalnya. Dan dengan derasnya media sosial, informasi di media sosial, sebetulnya aspek positifnya adalah anak-anaknya juga memang tambah ngeh dengan masalah mental health. Mereka bisa mencari resource-nya dengan baik begitu. Cuma tinggal bagaimana bisa mendapatkan tempat yang lebih bertanggung jawab, kredibel, ya, gitu. Jadi misalnya di sekolah itu, alhamdulillah tuh di sekolah sudah banyak tuh yang konseling segala macam, ya. Itu perlu tetap ditingkatkan. Jadi sebenarnya intinya ini semua kalau dirangkum menjadi sebuah kebijakan itu adalah mimpi yang jadi kenyataan sebenarnya ya. Data-data ini semua udah ada penelitian yang kemudian bisa diberikan dan dipakai menjadi sebuah kebijakan untuk dilaksanakan kembali ya. Betul. Prof. Saya rasa itu keinginan kita semua karena tentu sayang sekali kalau semua data itu akhirnya nggak bisa dipakai apa-apa. Tapi mungkin saya mau mengakhiri dengan satu pertanyaan ke Benny. Tadi Prof. Santi bilang harus tahan mental, bisa menjaga diri. Sebagian bisa diberikan kepada lingkungan terkecilnya, yaitu tanggung jawabnya ya untuk membangun mental seorang anak dari mulai dia kecil hingga dewasa. Sebagian bisa diberikan kepada keluarga. Tapi di atas anak umur 12 tahun, dia sudah lebih independen dan dia kemudian terpapar oleh pergaulan, oleh teman sekolah, oleh teman organisasi dan lain sebagainya. Berarti kan sebagai seorang individu, sebagai pribadi, kita tuh sebenarnya harus punya self awareness yang cukup tinggi. Iya. Sehingga kayak tadi Benny bilang di depan, aku ternyata karena aku berbeda, aku merasa lonely. Jadi bisa akhirnya mengartikulasikan itu, atau kalau belum diartikulasikan punya perasaan yang merasa diri kita dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, dan kita bisa kemudian minta bantuan. Meng-create support system tuh PR yang tersendiri lagi, karena support system mungkin nggak hanya di keluarga, tapi bisa juga di masyarakat dan di sekolah kalau dia masih dalam usia sekolah. Gimana Ben, apa sih sebenarnya tips yang tanpa bermaksud menggampangkan masalah mental kompleks, kesehatan mental kompleks, tapi tanpa bermaksud menggampangkan apa yang harusnya kita tangkap sinyal dari badan kita untuk oke, aku butuh bantuan. Apa itu Ben? Iya, saya selalu percaya bahwa ada 3 hal yang penting untuk kita tahu dalam diri kita. Value, nilai apa yang ingin kita hidupi, kebutuhan apa
yang saat ini terpenuhi dan tidak terpenuhi, dan tujuan. Jadi ketika ada sesuatu yang terasa tidak sesuai dengan 3 hal ini, biasanya badan ngasih sinyal. Entah kita jadi capek banget ketika melakukan sesuatu, atau ketika kita jadinya kok seperti robot, rutinitas gitu. Dan atau ya akhirnya kayak pas saya dulu merasakan kesepian, ya saya merasa empty itu menjalar ke seluruh badan gitu. Dari dada berasa banget ke seluruh badan akhirnya gitu. Jadi kayak dalam gejala depresi gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita sadari gitu. Bagaimana kita, masalahnya kan adalah kita seringkali dipenuhi dengan tugas-tugas pertumbuhan gitu ya. Perkembangan itu harus langsung dipenuhi gitu. Tapi kita tidak memberikan waktu untuk break dulu gitu. Dan kita seringkali juga lupa mengajarkan yang ibaratnya ya anak-anak di keluarga kita dan bagaimana ke adik-adik kita gitu bahwa it's okay loh, take a break dulu, coba lihat apa yang sebenarnya jadi 3 hal kamu ini. Dan apa yang membuat kamu merasa begini saat ini gitu. Ada situasi apa sih yang membawa kamu seperti ini gitu. Apalagi kalau anak-anak udah mulai remaja, mereka udah mulai mikir kok sebenarnya eksistensi saya tuh buat apa gitu. Nah ini yang bisa kita coba ajak dialog juga gitu. Ini yang mungkin menurut saya masih missing ya, masih kurang gitu di dalam bagaimana cara kita mendampingi teman-teman remaja kita. Terima kasih banyak. Sayangnya nggak bisa diteruskan, kelamaan. Padahal seru banget kita ngobrolnya. Mudah-mudahan akan ada kesempatan lain di mana kita bisa bagi-bagi cerita lagi dan nanti mudah-mudahan cerita berikutnya adalah keberhasilan data yang dari lapangan, data penelitian itu dibuat menjadi satu kebijakan. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung episode 2 dari Setara Talks. Saya tidak akan berusaha untuk merangkum apa yang disampaikan oleh 2 narasumber istimewa pada kali ini, pada episode ini. Namun kami ingin menyampaikan pesan dari kami bertiga bersama bahwa bulan September tanggal 10 adalah hari pencegahan bunuh diri dan bulan Oktober tanggal 10 adalah hari kesehatan jiwa dunia. Ya dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri untuk bisa menangkap sinyal-sinyal bahaya untuk kesehatan mental dan segera mencari bantuan yang dimungkinkan. Tetapi juga ada tanggung jawab yang besar dari pemerintah untuk mengambil evidence yang ada, data-data yang ada, dan memformulasikannya sebagai sebuah kebijakan kesehatan mental yang komprehensif dilakukan bersama-sama antara pemerintah, peneliti, akademia, dan masyarakat sipil bersama para generasi muda atau para survivor, penyintas yang kita sebut dengan people with lived experience agar Indonesia Emas 2045 sungguh-sungguh bisa dicapai dengan generasi muda yang berkualitas. Terima kasih kepada teman Cisdi yang selalu setia menyimak siniar ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode Setara Talks berikutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya. Saya, Dia Satyani Saminarsih, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, adil, setara.